Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang layak ditinggikan karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mencintai dan mengasihi kami. Di Minggu Advent yang keempat ini Tuhan, kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini, ingin disapa oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita kami di dalam penantian kami akan sukacita besar yang Tuhan berikan di hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Advent bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent yang keempat pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan Allah yang menyapa kita pada Minggu Advent yang terakhir atau yang keempat pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, baik kita yang beribadah di gereja pada saat ini ataupun melalui dari rumah kita masing-masing, ada 3 hal yang akan dilakukan seseorang saat bahaya menimpanya. Yang pertama, dia bisa dilanda kepanikan, tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak tahu apa yang mau diperbuat. Namanya panik, ini semua tidak akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang kedua, dia akan berusaha menyerang dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Ia akan berusaha mengerahkan segala apa yang ada padanya supaya bisa terhindar dari bahaya tersebut. Dan yang ketiga, dia akan berusaha meminta pertolongan dari yang lain untuk menghindarkan dia dari bahaya tersebut. Ketiga hal ini dialami oleh bangsa Israel dalam masa pemerintahan Raja Ahaz. Di firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ketika dikatakan bahwa 2 bangsa besar akan datang menyerang mereka, maka mereka begitu ketakutan, begitu panik.
Dalam ayat yang kedua B, pasal ke-7 dikatakan, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Mereka dilanda ketakutan yang luar biasa. Maka mereka berusaha bagaimana untuk supaya ini tidak sampai kepada mereka. Dan yang terakhir, mereka berusaha meminta pertolongan dari bangsa yang mereka anggap bisa membantu dan jauh lebih kuat daripada mereka. Namun pada saat keadaan ini, Nabi Yesaya datang menjumpai Ahaz sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Kamu jangan takut kepada ancaman mereka. Kamu tidak usah khawatir. Mintalah satu pertanda dari Tuhan supaya kamu mampu untuk bertahan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bahkan tanda yang dikatakan oleh Yesaya pun, bahkan tanda yang mungkin tidak terpikirkan orang lain, tanda yang mungkin sangat mustahil, mintalah dari Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Ahaz tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dengan alasan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dia berdalih di dalam perkataan seperti itu, padahal yang dipikirannya adalah bagaimana ia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahkan tidak mempercayai bagaimana Tuhan bisa melampahkan dan mengalahkan bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka. Padahal Tuhan juga telah mengatakan melalui Nabi Yesaya, bangsa-bangsa yang akan menyerang mereka itu enggak begitu besar, itu enggak begitu kuat. Akan tetapi seperti kita katakan tadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saat dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, kita selalu merasa bahwa hal yang datang itu sungguh jauh sangat besar dibandingkan dengan diri dan hidup kita sendiri. Nah, oleh karena Raja Ahaz menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka Yesaya mengatakan, sebab itu karena kamu tidak mengindahkan, Tuhan sendiri yang akan memberikan satu pertanda bagimu. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Inilah yang diwujud nyatakan dalam 7 abad berikutnya saat malaikat Tuhan menjumpai Maria, menjumpai Yusuf dengan mengatakan seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya ini, engkau akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari firman Tuhan pada minggu Advent yang keempat ini, kepada kita mau diberitakan bahwa sama seperti yang terjadi dan dialami oleh Raja Ahaz dan bangsa Israel, hidup kita juga sering kita merasa dilanda ketakutan. Kita bahkan ada yang mereka-reka ketakutan-ketakutan itu lebih besar daripada seharusnya atau akan terjadi dalam hidup kita itu. Bahkan dikatakan seseorang yang sangat dibayang-bayangi oleh ketakutan atau merasa bahaya akan mengancam di kehidupannya, ini diumpamakan seperti bayangan hitam yang besar
yang merongrong di dalam kehidupannya, melemahkan dia, dan bahkan juga sebenarnya dia mampu untuk bertahan, tapi karena dikelilingi dan kemudian dihantui oleh ketakutan-ketakutan itu, maka banyak orang merasa jauh lebih besar daripada apa yang ada padanya. Bermacam ragam ketakutan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Ada orang yang merasa takut, apalagi dalam masa-masa sekarang ini. Bagaimanakah COVID ini, apakah akan berakhir? Kita sudah agak merasa longgar kemarin. Banyaknya atau keadaan yang semakin membaik di tengah-tengah kita. Tapi sekarang kita mendengar ada varian baru lagi yang sudah ada di tengah-tengah kita. Orang-orang bisa saja merasa takut. Ada juga orang dengan ketakutannya, bagaimana kami mau merayakan Natal, kehidupan kami seperti ini. Ada juga orang dalam ketakutannya, bagaimana saya bisa untuk bersuka cita dengan keadaan sakit penyakit yang ada pada saya. Banyak juga orang yang dalam ketakutannya, tahun sudah mau berganti, umur saya sudah segini, tapi penghidupan yang layak belum saya dapat. Ada orang yang dalam ketakutannya, umur saya sudah segini, tapi sampai sekarang saya belum menemukan pendamping hidup saya. Banyak orang tua juga yang merasakan ketakutan. Apakah anak saya akan berubah? Apakah anak saya tidak akan terjerat ke dalam hal-hal yang tidak baik? Apakah kehidupan saya akan lebih baik? Atau banyak sekali hal-hal yang menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau firman Tuhan dalam minggu Advent yang keempat ini menyerukan bagi kita sesuai dengan topik minggu kita, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau dikatakan Dia adalah Immanuel yang merujuk dan ditunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah kita, yang hadir sama seperti kita di dunia ini. Ini mau dikatakan bahwa Allah beserta kita bukan seperti penyertaan orang-orang lain atau manusia yang bisa kita pikir. Karena pertemanan kita dengan manusia, pertemanan kita dengan orang lain itu tidak kekal. Banyak orang yang berteman dengan orang lain karena memang ada maunya. Banyak orang yang berteman dengan orang lain dan menyertai dia karena memang bersifat sementara. Ada orang yang berteman dengan orang lain karena ia mau memanfaatkan daripada hal tersebut. Walaupun kita katakan kita mungkin memiliki sahabat, kita memiliki seseorang yang mau mendengarkan kita atau seseorang yang mau peduli dengan kita, tapi akan ada saatnya juga kita ditinggalkan, akan ada saatnya juga kita dikecewakan. Kita tidak jarang mendengar, saya menyangka saat saya bersahabat dengannya, kami akan baik-baik saja. Tetapi ternyata beginilah keadaannya. Bahkan di belakang saya, ia jauh lebih memburuk-burukkan saya. Atau bahkan juga banyak orang karena masalah-masalah sepele tidak sepaham dan juga tidak merasa pas dengan yang di hatinya. Akhirnya yang tadi adalah teman sehingga menjadi lawan. Penyertaan Tuhan tidak seperti itu. Kalau dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, bukan seperti seseorang yang menemani kita yang sementara. Bukan seperti seseorang yang ada pada saat kita membutuhkannya. Tapi dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Ia adalah Allah yang hadir menemani kehidupan kita pada saat ini, besok,
dan sampai selama-lamanya. Bahkan Ia adalah Tuhan yang tahu siapa diri kita, yang mengerti kebutuhan kita, mengerti ketakutan kita, mengerti apa yang mau kita lakukan lebih daripada diri kita sendiri. Ia adalah Immanuel, yang kepadanya kita bisa berkeluh kesah, yang kepadanya kita bisa menumpahkan apa yang ada di hati kita, yang kepadanya kita punya seseorang yang kapan saja siap sedia untuk mendengarkan kita, yang kepadanya apa saja yang menjadi ketakutan kita boleh kita ungkapkan. Ia hadir di tengah-tengah kita. Kalau pada saat zaman Raja Ahaz dan Yesaya memberitakan ini kepada Raja Ahaz, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dan pertanda itu juga dikatakan beberapa abad kemudian, sampai saat ini juga itu menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sebesar apapun saat ini yang menjadi ketakutan kita, tidak perlu panik. Sebesar apapun saat ini yang menjadi kekhawatiran kita, kita percaya kita punya tempat untuk bergantung, kita punya tempat untuk berlindung, kita punya tempat untuk bersandar, dan kita punya seseorang yang membantu kita untuk keluar dari segala apa yang kita rasakan di hidup ini. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, Ia hadir bersama dengan kita. Ia hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Ia ada di tengah-tengah kita, bukan berarti segala kekhawatiran kita tidak ada lagi. Bukan berarti kita tidak akan dilanda masalah lagi. Bukan berarti tidak akan ada lagi hal-hal yang memberatkan kita. Akan tetapi saat Immanuel, Allah menyertai kita, Allah ada bersama-sama dengan kita. Saat masalah, ketakutan, bahkan bahaya atau apapun yang kita rasa mampu untuk menggoyahkan kita, tapi kita percaya Ia ada menyertai kita. Ia ada menguatkan kita. Ia ada untuk mendengarkan kita. Bahkan Ia ada untuk segera memberikan pertolongan pada kita. Bahkan dikatakan bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengarkan permohonan kita, dan tangannya yang bukan kurang panjang untuk mengulurkan pertolongan buat kita. Tapi persoalannya adalah apakah kita benar-benar meyakini bahwa Ia adalah Immanuel, bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita? Ataukah seperti Raja Ahaz, ya saya percaya Dia ada, tapi tidak yakin. Saya percaya Tuhan itu sudah hadir tengah-tengah kita. Tuhan itu hadir dan lahir di hidup kita. Tapi bagaimanakah keyakinan kita untuk bergantung kepadanya, bahwa Dia benar-benar Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, pada minggu Advent yang keempat ini, kepada kita Tuhan terus-menerus menyerukan dan memberitahu kepada kita, lihat, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku menyertai engkau. Bahkan penyertaan itu bukan hanya saat ini. Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bahkan yang lebih khusus dikatakan, Ia yang menyertai kita bukan saat kita hidup sekarang ini saja. Bahkan sesudah kita berakhir dari dunia ini, Dia tetap Tuhan kita, Dia tetap ada menyertai kita, dan tetap menyertai, menemani setiap langkah kita. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan, yang sebentar lagi akan kita rayakan,
itu tetap mau kita tunjukkan dalam hati kita, dalam hidup kita, dengan menghidupi bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar hadir di tengah-tengah kita, yang menjadi Immanuel, yang menemani kita dan menyertai kita, serta memberikan kepada kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.